Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Subdit Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel menetapkan 13 tersangka kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar. Dan itu diungkapkan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, saat merilis pengungkapan kasus itu di kantornya pada Senin 2 Agustus 2021 siang. Kombes Pol Widoni juga menjelaskan proyek mangkrak sejak tahun 2018 itu mengakibatkan kerugian puluhan miliar rupiah. Untuk identitas para tersangka diungkapkan Kompol Fadli, satu diantaranya merupakan kepala dinas. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Emba. Ya, sore Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Emba, jelaskan seperti apa perjalanan proyek RS Batua Makassar yang menyeret 13 tersangka tersebut. Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat kami jelaskan bahwasanya proyek dari Rumah Sakit Batua ini dimulai pada tahun anggaran 2018. Namun seiring perjalanan proyek itu telah dianggarkan 25 miliar, namun seiring perjalanannya kemudian mangkrak hingga Agustus sampai detik ini, maksudnya 2021 ini. Anggaran dari 25 miliar itu oleh BPK sendiri, negara dirugikan dalam hal ini sebanyak 22 miliar, atau untuk konstruksi bangunan dari rumah sakit yang mangkrak ini sudah menelan anggaran sekitar 13 miliar. Jadi saat ini tim Dirkrim Khusus Polda Sulsel telah menetapkan 13 orang tersangka. Satu diantaranya merupakan kepala dinas pada zaman itu, kemudian ada juga pelaksana proyeknya, pokjanya, pengawasnya, dan beberapa lainnya yang terlibat dalam kasus proyek mangkrak ini. Firda. Oke, terkait kerugian negara yang ditemukan ini berarti yang Anda jelaskan 22 miliar rupiah seperti itu. Terkait mungkin identitas dari 13 tersangka ini, bagaimana informasinya? Ya, untuk identitas 13 tersangka itu masing-masing ada Dr. AN. Dr. AN ini selaku pengguna anggaran, kemudian Dr. SR selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA-nya sekaligus pembuat komitmen atau PPK-nya. Kemudian ada MA pelaksana teknis, FM panitia penerima hasil pengerjaan, HS Pokja 3, AS dan Insinyur MK AS Pokja 3, Insinyur MK selaku direktur dari PTSA, AIH HS kuasa dari direktur PTSA, dan 2 rekanan lainnya. Firda. Setelah penetapan 13 tersangka ini, Mbak, apakah ada kemungkinan nantinya juga kasus ini berkembang dan ada tersangka baru? Ya, dalam keterangan pers yang dipaparkan oleh Dirkrimsus Pak Widoni, Kombes Widoni, beliau mengatakan kasus ini tidak berhenti pada 13 tersangka ini. Jadi peluang ataupun kemungkinan adanya tersangka baru sangat terbuka, mengingat juga Banggar disebut-sebut akan diselidiki peranannya dalam kasus ini. Kenapa Banggar? Karena dalam proses penganggaran ini tentunya melibatkan bagian anggaran dari DPRD Kota Makassar sendiri. Firda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan dari Krimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri. Berikut liputannya untuk Anda. Menunggu lama hasil daripada pemeriksaan dari BPK RI terkait dengan Puskesmas Batua yang siokianya kita tunggu sudah 1 tahun lebih hasil daripada pemeriksaan dari BPK RI. Selama ini kita diawasi dan dibantu oleh kawan-kawan dari KPK.
Dan ini hari ini finalnya kita sampaikan kepada rekan-rekan yang selama ini terkait dengan adanya penyimpangan pembangunan rumah sakit Batua. Rekan-rekan sekalian, tepatnya tanggal 14 kemarin, tanggal 14 ya kalau salah, tanggal 14 kita ketemu melalui daring Zoom meeting dengan kawan-kawan dari BPKRI yang menyampaikan hasil daripada LHP-nya, lapor hasil pemeriksaannya, yang ternyata yang kita tunggu-tunggu ini penyampaian yang kami lihat secara lisan maupun secara tertulis, faktanya pembangunannya total loss. Jadi kerugian negara itu kisaran 22 miliar lebih yang anggapan dari pemeriksa hasil audit daripada BPKRI. Maka dari itu kawan-kawan selama ini yang lama menunggu kapan, yang maaf saya belum bisa menjawab karena tanpa adanya hasil audit BPKRI ini kita tidak bisa menentukan para tersangkanya. Namun dari semuanya itu sekarang sudah ada hasilnya, kita baru bisa menyampaikan ke rekan-rekan sekalian. Yang kita tetapkan sebagai tersangka saat ini 13 orang, ya 13 orang. Kemudian bisa berkembang. Jadi untuk sementara yang kita sampaikan 13 orang yang melanggar pasal 2 ayat 1 ya, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. 13 orang inilah yang bertanggung jawab dengan kegiatan dalam pembangunan rumah sakit Batua ini. Memang ini baru tahap pertama. Besaran anggarannya sampai dengan selesai rumah sakit ini sebesar kurang lebih 120 sekian miliar. Ini baru tahap 1 yang dianggap total loss. Jadi perlu kami sampaikan 13 orang ini kami sampaikan inisialnya aja, ya inisialnya aja. Ada Dr. AN, kemudian Dr. SR, kemudian MA, FM, HS, kemudian MW. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.